Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Pertama-tama yang saya muliakan para orang tua, para habaib, para asatiz, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus wal khusus akhina fillah al-mukarram Haji Irfan yang menjadi sebab kita berkumpul pada malam hari ini untuk meraih keberuntungan yang sesuai dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang berbuat baik sekecil apapun, dia akan melihat balasannya di hari kiamat nanti. Hadirin, saya mohon fokus, saya mohon setiap mendengar nama Nabi Muhammad disebut, supaya kita betul-betul bersemangat sholawat. Karena tidak semua orang yang ada di tempat maulid menjadi orang yang beruntung. Terkadang menjadi orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tidak hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raghima an furajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. An-Nabi bersabda seperti itu. Celaka orang yang mendengar nama saya disebut dia tidak bersolawat. Maka setiap orang mendengar nama itu disebut sebanyak apapun, kita harus bersolawat. Kenapa? Karena hakikatnya Allah sedang mengundang kita untuk meraih keberuntungan. Salawat kita kepada beliau tidak menambahkan kemuliaan untuk beliau sedikit apapun. Karena hakikat yang melakukan salawat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Rabbul Alamin. Kita sebagai umat Islam dari golongan manusia dan jin diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin adalah untuk mengabdi, beribadat kepada Allah Rabbul Alamin. Salat kita masih perlu diperiksa khusyuk atau tidak. Pakaian yang dipakai salat halal atau tidak. Wudunya sudah benar atau belum. Masih banyak diperiksa. Kenapa? Karena masih ada yang dinyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masih ada celaka bagi orang yang salat yang tidak menunaikan hak-haknya salat. Orang sholat 5 waktu menjalani perintah Allah belum dinyatakan sebagai orang yang taat ketika belum meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh sholat itu. Mengapa? Kita sebagai umat Islam yang memang dipilihkan satu-satunya agama benar adalah Islam, sampai-sampai setelah kita dipilihkan agama Islam, hidup kita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya di zaman setelah diutus Nabi Muhammad. Ini sholawatnya masih sepi nih. Sholawat biar semangat ya. Mumpung mulut itu masih bisa bergerak, mumpung lidah itu masih bisa bergerak. Mau dicintai Allah,
Mau dicintai Allah. Nabi sudah kasih resepnya. Ana habibullah wal musalli alayya habibi. Faman arada an yakuna habiban falyukthir salata ala al-habib. Sallu ala nabi. Kata Nabi, aku ini kekasih Allah. Orang yang bersolawat adalah kekasihku. Siapa orang yang ingin menjadi kekasih, hendaknya banyaklah bersolawat kepada kekasih Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya harapan apa-apa selama kita hidup di dunia, kecuali hanya memiliki dua pilihan. Imam Haddad menyatakan, al-khalqu ma'al haq la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi dairatain. Makhluk terhadap Allah Ta'ala tidaklah memiliki pilihan lain kecuali mereka hanya memiliki dua posisi. Apa itu? Dairatir rahmah. Yang pertama, manusia bisa berada pada posisi disayangi, dicintai, dikesianin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dairatil hikmah, posisi kebijaksanaan Allah. Apa artinya? Allah tidak memaksakan kehendak. Allah sudah bikin peraturan. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik dapat melihat hasil baiknya nanti di padang mahsyar, yang berbuat buruk pun dapat melihat hasil perbuatan buruknya. Ada satu riwayat di padang mahsyar nanti Allah berfirman kepada seorang hamba, diberikan satu lembaran kertas. Kata Allah SWT, Iqra, baca, lihat. Dilihat oleh ini orang tentang catatan kebaikannya. Setelah selesai dilihat catatan kebaikan yang dia lakukan di dalam dunia semasa hidup, kemudian Allah berfirman lagi, adakah yang dikurangi? Tidak ya Rabb. Kemudian dikasih lagi lembaran tentang catatan buruknya. Kemudian ini orang begitu lihat catatan buruknya, wajahnya tidak ceria seperti yang pertama. Timbul rasa takut, dia lihat kejelekan-kejelekannya. Selama di dunia banyak nipu orang mungkin, banyak bohong, makan riba, minjem pinjol, ngegade, itu semuanya bakal kebawa ke padang mahsyar nanti. Sebab hidup ini merupakan ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia dulu disebut. Kenapa? Karena dunia darul amal. Ya. Jadi kita tuh harus betul-betul berbuat baik. Kemudian ketika manusia itu melihat catatan buruknya, selesai dia baca, Allah tanya lagi, Allah yang maha tahu bertanya lagi kepada hamba itu, adakah yang ditambah-tambahi? Tidak ya Rabb. Artinya Allah maha adil. Yang baik sekecil apapun dicatat, yang buruk sekecil apapun dicatat. Cuma yang jadi persoalan, kalau kebaikan itu ada syarat rukunnya, mesti didasari ilmu. Kalau orang mau mengerjakan kebaikan, ada orang mau beli minuman keras, duitnya kurang, ketemu orang kaya temennya, ini orang kaya ngomong, kesian ya orang mau minum kurang duitnya, ditambahin. Sedekah bukan itu? Uy, sedekah bukan itu? Bukan. Jadi tidak ada cerita orang ngeluarin duit buat membantu kemaksiatan. Paham? Ngerti? Ini biar fokus ya, dengerinnya biar fokus. Jadi waktu dengar nama Nabi Muhammad, sholawat. Pak, maulid biar nggak makan, biar nggak disediain apa-apa. Kalau dengar nama Nabi disebut sebanyak-banyaknya bersholawat, cukup. Itu maulid sukses. Karena maulid ini, peringatan maulid ada ruhnya. Ini kalau ada orang sekarang bangun dari dalam kubur sama kafan-kafannya, bubar nggak kira-kira nih? Hoi. Ini jangan kayak TV hitam putih, kenapa ditanya jawab telat jawab.
Jadi kita tidak punya pilihan apa-apa. Kalau kita berbuat baik, mesti ada syarat, mesti ada rukun. Dan kita sudah diberikan posisi pilih. Kalau sekarang, idza kana al-yawm fi dairatir rahmah. Kalau sekarang ada di dalam posisi dalam nazrah rahmah Allah, kan gadan fi dairatil fadli. Maka besok di hari kiamat akan berada bersama para anbiya, para mursalin, para salihin, para syuhada dan amilin, alim amilin. Fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ih wa asfiya'ih. Adanya di tribun. Karena padang mahsyar itu panas banget, Pak. Kalau nggak percaya besok jangan pakai sendal tengah hari-hari ke aspal sono, jangan pakai sendal. Kira-kira kuat berapa menit? Ya. Jadi betul-betul kita nih semasa hidup mumpung nafas, orang hidupnya cuma di 2 nafas, Pak. Jangan pakai cerita seminggu lagi nanti saya mau sebulan lagi, jangan. Hidup cuma 2 nafas. Ada kalanya lagi naik di betot. Tahu yang betot siapa? Yui. Tahu yang betot siapa? Wah, orang kalau udah ketemu beliau nih, malaikat Israel, udah mau bisa Cimande terbang di puunan lagi. Langsung diem. Nah, makanya kalau kita waktu takziah lihat orang mati, kita berdiri di depan mayitnya. Kan biasanya ditutupin sama kain tuh yang jarang-jarang tuh ya. Terus ada laler. Bisa nggak ngusir laler yang ada di hidungnya tuh? Kalau kena kita lagi ngeliatin, tau-tau pas lagi ada laler begitu dia begini, gitu. Kabur nggak kita? Jadi manusia jangan belagu. Terus cari kebaikan. Di dalam berbuat baik jangan pernah merasa cukup. Kenapa? Karena surga kenikmatannya nggak pernah yang namanya kurang enak tuh nggak pernah. Sampai diriwayatkan minuman di surga itu ketika kita dapat nih, oh kita nih ya, misal insya Allah, gitu. Bukan ntar kalau kedengeran dia tuh dibilang apa halu tuh. Itu kalau minuman surga begitu diminum teguk pertama, kemudian teguk kedua, itu teguk kedua lebih nikmat dari tegukan yang pertama. Minum lagi teguk ketiga, lebih nikmat dari tegukan kedua. Minum lagi tegukan keempat, lebih enak dari tegukan yang ketiga. Sehingga tegukan terakhirlah yang paling nikmat. Dan kalau kita mendapatkan kenikmatan, hari ini misalnya di surga, hari itu di surga dapat nikmat. Kepengen lagi besok seperti itu juga, bisa. Kalau di dunia nggak dapat. Makan sayur asam enak misal hari ini nih. Pengen lagi kayak begitu, pasti ada yang kurangnya. Jadi jangan ketinggian, makanya kalau doa minta surga Firdaus, masuk surga aja belum tentu. Jadi preman bertahun-tahun baru insya kemarin di masjid loh. Ilah stulil Firdaus ya ahlah wala aqwa ala naril jahimi. Kata temennya, jangan ketinggian minta surga. Nah, yang ini kan bacaan doa bagus, doanya mah bagus, elunya nggak pantas. Paham ya? Jadi kalau mau enak nanti capek sekarang. Kemudian yang kedua, dairatul hikmah. Berada di dalam kebijaksanaan Allah. Apa maksudnya? Kan Allah sudah bikin orang yang berbuat baik dapat balasan baik, yang berbuat buruk dapat balasan buruk. Makanya Allah ciptain ada Islam, ada non-Islam, ada non-Muslim, ada kafir dan segala macam ya. Jadi Islam itu adalah mutlak kemauan Allah SWT. Makanya jaga tuh Islam. Ini zaman sekarang Pak, naudzubillah min dzalik, oknum kiai sekarang udah menjadi pendeta Pak. Akibat tidak menjaga agama. Wal'iyadzubillah. Orang iblis ibadat 80.000 tahun, dalam riwayat dinyatakan begitu. Diusir oleh Allah Ta'ala sebab salah yang satu. Makanya kita kalau berdoa mintanya begini, kalau mau benar doa nih, ya Allah bimbinglah hati dan pikiran hamba. Berikanlah segala sesuatu yang baik buat hamba. Jadi jangan kita yang milih kalau doa mah. Minta kaya lah, miskin aja pelit, bagaimana kaya? Sembahyang Jumat pakai safari, pakai sorban, piciknya cakep bener. Bukan main lagi nunduk, lagi zikir aja. Awalnya kelihatan begini, begitu kotak masjid sumbangan lewat ya pura-pura tidur. Tahu-tahu dari belakang ada yang ngasih duit 200.000. Masukin ke kotak, ngelihat dia pelit. Jangan banyak-banyak, sedekah mah yang sedikit, yang penting ikhlas. Ini orang ngomong, bukan duit saya,
Duit siapa? Duit bapak jatuh tadi saya masukin, pingsan. Bapak orang kalau pelit, la ilaha illallah, aduh. Padahal pelit itu, seandainya orang pelit berteman sama orang pelit, si pelit nggak demen sama kepelitan temannya. Jalan berdua nih, ngerokoknya sama misalnya, yang satu rokoknya habis, nggak ngerokok, dari sejak jalan nggak ngerokok, yang satu temennya ngerokok habis satu, ngerokok masukin lagi. Temennya nanya, lu masih punya rokok? Punya. Bagi gua pelit banget lu. Orang pelit aja nggak demen sama pelit. Pak, setan aja nggak demen sama orang pelit, Pak. Gua nggak tahu orang yang demen sama orang pelit siapa, gua nggak tahu. Hah? Setan nggak demen sama pelit. Kata setan, cuma karena pelit emang tujuan saya supaya kamu masuk neraka, jadi saya goda kamu dengan pelit. Padahal gue juga enak melu. Nah, yang kedua pilihan manusia dairatul hikmah. Mau ngaco silakan. Cuman ingat tanggung jawabnya nanti. Kalau syurga kekal, umat Islam di neraka nggak kekal selama tidak musyrik. Cuma walaupun nggak kekal, kira-kira ada nggak orang yang mau masuk surga mampir dulu mau? Woi, naudzubillah min dzalik. Makanya di dairatul hikmah tuh terserah maunya bagaimana. Kalau mau surga, Rasulullah yang nyaut dapat surga insyaallah. Bukan saya yang ngomong. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Siapa orang yang bersalawat kepada saya satu, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Coba sebutin dah, tanya orang yang paling alim, salawat Allah itu apaan 10? Atau aja masih mikir, apa kira-kira ya? Apa kira-kira? Yang jelas salawat Allah kepada orang yang bersalawat kepada Nabi SAW adalah Allah akan membimbing orang itu sehingga selalu berada di dalam ridho Allah. Gitu. Makanya kalau ada kiai, ustadz, habib didatengin orang misalnya minta objeknya hasil, lihat dulu, ini orang pelit apa enggak? Oh, ini orang emang kalau diajak sedekah ada berat nih. Nah, doanya mesti ditukar. Doain kiai biar urusan saya hasil nih. Iya, kalau bakal jadi baik ya. Gitu aja. Jangan ngikut dosa tuh kiai kalau doain orang pelit kaya mengikut dosa. Paham? Orang pelit udah kagak ada enak-enaknya dilihat kagak enak, berteman kagak enak. Diajak masuk restoran, giliran tinggal 2 suap pura-pura kamar mandi. Numpang pakai mobil, ngikut maulid hadir di mana gitu, asal udah kira-kira ngasih sen ke kanan mau ke pom bensin ya pura-pura tidur. Ada ini di sini nih. Ada ini gua ngomongin bukan ini di sini. Nunjuk gua tunjuk nih. Jangan. Pokoknya sifat-sifat mazmumah mah jangan sampai punya kita. Pelit jangan, sombong jangan, riak jangan, ujub jangan. Gitu. Kata yang pelit kayak kagak ada bab yang lain, bukannya itu aja. Tuh gitu emang kena dia soalnya. Pak, orang kalau tangannya luka terus keguyur cuka, perih, jangan cuka yang disalahin, korengnya obatin. Kalau di dunianya berbuat buruk, karena gadan fi dairatil hikmah, ya, maka nanti bakal ada di sana tuh bakal dapat balasan neraka. Jadi masuknya ke dalam neraka bukan karena Allah dendam, Allah ngebalas atau bagaimana, bukan, emang udah bagiannya. Nah sekarang kita tinggal lihat nih orang di dunia nih kira-kira kullu muyassar lima khuliqa lahu. Manusia tuh ngikutin arah takdir. Kalau emang dasar hatinya baik, pasti maunya baik terus. Tapi kalau emang dasarnya maunya buruk, kayak mobil belum disporing, maunya nabrak trotoar mulu. Jangan. Mumpung masih hidup, nanti di dalam kubur sendirian. Yang sekarang sama bini pada yang. Wah coba nanti kalau udah mati. Wah, lakinya mati. 3 bulan 10 hari, iddah. Begitu 3 bulan 11 hari aja, pakai lipstik udah. Bini juga begitu. Ya, kalau kena si bini mati nih, oh, lakinya langsung pura-pura sedih paling seminggu.
Jadi ternyata yang sayang sama kita yang betul-betul yang adalah Allah dan Rasulnya. Bayangin kita nih sebanyak ini minum udah berapa juta liter ini. Kita minum air Allah, kita kencingin bumi Allah. Masih berani ngelawan Allah. Emang dasar kalau bahasa Betawi bilang sial diangkalan nih orang. Ngerti? Jangan. Makanya kalau sudah mulai mau belagu-belagu, males sholat, males ngaji, jalan-jalan ke UGD sana. Lihat orang yang kaya yang lagi diinfus. Makan nggak bisa, mesti pakai jarum. Lihat lagi kamar sebelah, yang mau kencing nggak bisa, mesti pakai selang jerit-jerit. Lihat lagi kamar sebelah, yang mau keluarin kotoran mesti disobek perutnya. Ayo, jangan bilang mau nggak mau. Kalau memang sinyalnya dikasih, musibah tidak akan datang dengan sendirinya, pasti karena sebab dipanggilin. Ayo tuh waktu angin aja namain sendiri kita. Di Inggris nggak ada angin puting beliung, tornado sebutannya. Di sini doang puting beliung. Coba kalau ada orang Inggris begitu ada angin gitu ngomong, what this? Misalnya orang Inggris nanya begitu, this puting beliung, what? Nanya dia. Ya, air laut naik. Namanya bukan bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda. Tsunami. Jadi bumi ini sekarang ini mencekam. Keadaan di bumi ini mencekam. Manusia sudah banyak kurang ajar kepada Allah SWT. Kadang-kadang yang sudah pakai peci nggak bisa dipercaya kejujurannya. Yang sudah pakai jilbab nggak bisa dipercaya kejujurannya. Makanya An-Nabi memberikan garis. Saya nggak panjang-panjang dah. Yang penting kau dengar nama Nabi Muhammad. Sholawat. Saya mau nanya sekarang, tolong dijawab. Kita kepengen sejahtera semua nggak? Kurang rame. Kita kepengen sejahtera semua nggak? Sejahtera itu dalam bahasa Arab disebutnya afiyah. Dikasih miskin, mukanya tetap senyum. Nggak loyo gitu. Dikasih kaya nggak gila. Begitu miskin loyo. Begitu kasih kaya ngerokok pakai pipa kayak Firaun. Banyak nggak yang begitu? Al-afiyah kata Nabi SAW ala asyrah awjuh. Yang dinamakan sejahtera itu hanya ada pada 10 hal. Ini lihat nanti. Kalau mau sejahtera miliki nih 10. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Orang sejahtera di dunia mesti punya 5. Untuk sejahtera di akhirat mesti punya 5. Fa ammal lati fid dunya, adapun sejahtera di dunia yang pertama-tama al-ilmu. Memiliki ilmu. Memiliki ilmu, ilmunya dipegang oleh orang yang hati dan pikirannya benar, maka ilmu itu menjadi manfaat mendorong dia ke dalam syurganya Allah SWT. Tapi kalau ilmu dimiliki oleh orang yang hatinya buruk, pikirannya pun akan buruk, maka ilmu itu akan mendorong ke arah murkanya Allah. Pak, orang kalau nggak punya ilmu repot, mikirnya semau-maunya. Dulu ada orang nyindir, ini orang-orang arif billah, nyindir orang banyak. Dia punya ayam, ya. Ini orang arif nih, orang alim punya ayam, lagi ngasih minum ayamnya pakai air panas. Temennya heran, kok ayam dikasih minum air panas? Ditanya, ente kenapa ngasih minum ayam ente pakai air panas? Supaya ntar kalau nelor langsung jadi telur rebus. Goblok. Bayangin. Jadi tuh ayam udah minum supaya telur, ntar begitu telur keluar langsung jadi telur rebus. Ya namanya orang kagak berilmu. Mikirnya kan sejadi-jadinya. Ulama dilawan, wali dikatain, sahabat dicela, Nabi dibilang ada lagi, Quran dibilang nggak lengkap, sahabat dibilang yang sebagian mulia sebagian enggak. Itu orang ngaco namanya, nggak pakai ilmu, dia nggak punya ilmu, jadi nggak ada yang mimpin hidupnya. Makanya dibilang dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun,
Apa sama orang yang berilmu dengan yang tidak? Wudhu di pancuran. Begitu wudhu di pancuran, kumur, kuping, muka, tangan, kepala, kaki. Kaki baru kaki kanan, begitu mau kaki kiri, kakinya sebelah habis airnya. Sembayangnya begitu tuh. Ditanya sama temennya, kenapa ente sembahyang kok kaki diangkat sebelah? Tadi nggak ngikut wudhu dia. Goblok juga tuh. Ilmu yang pertama. Jadi kalau kepengen sejahtera, punya ilmu. Ibadat didasari ilmu. Kalau ibadat tidak didasari ilmu, sholat zuhur 4 rakaat, udah 4 masih berdiri lagi. Sujud bangun lagi 6, bangun lagi 7. Ditanya begitu salam sama temennya, ente sholat apa? Sholat zuhur. Kok 8 rakaat, 7 rakaat? Lagi enak banget hati saya soalnya. Boleh, boleh. Pergi umroh, orang-orang tawaf 7. Ini makanan jangan dikasih dulu deh nih. Orang sabar mulia. Orang sabar mulia. Ya. Dulu ada kiai kalau pidato minta terus-terusin mulu. Saudara-saudara katanya, kita kumpul di tempat maulid tujuannya adalah untuk mencari sholawat supaya kita mulia. Makanya sebanyak apapun mendengar nama Nabi Muhammad, kita bersolawat. Kalau sudah seperti itu, walaupun maulid tidak dikasih nasi kebuli, mesti ribut. Padahal maksudnya ribut. Jadi yang pertama ya, ilmu. Ini udah jangan pakai panjang-panjang, kelihatannya kayak ada yang merengut nih, nampan nggak jadi keluar. Ilmu. Yang kedua ibadah. Buahnya ilmu. Mau ngapain punya ilmu banyak gak ibadat? Kita nanam pohon buah ngarepin buahnya. Nanam pohon kembang ngarepin kembangnya. Nanam pohon kayu ngarepin kayunya. Ini ada pohon kagak diharapin apa-apanya. Tebang bakar. Abunya buat cuci piring. Ujung-ujungannya ada di comberan. Begitu enggak? Itu ilmu gak manfaat namanya. Punya ilmu bukan nuntun orang ke jalan yang lurus, jalan yang selamat, tapi mengajak orang celaka. Semua yang ulama katakan ditentang, semua yang wali katakan ditentang. Giliran dikasih unjuk keramat, dia bilang halu. Tapi giliran sulap, yang bengkokin sendok sama tisu tuh, tidur. Keramat katanya. Goblok juga tuh. Kata yang hatinya kritis, orang mau ngomong jangan goblok dong, bilang aja kurang cerdas. Enggak enak. Makan gado-gado kalau nggak medok nggak enak. Benar? Orang kalau udah nggak akhlak sama Allah dan Rasulnya, Pak, kita jangan akhlak lagi sama dia, udah jangan. Jangan. Paham ya? Ilmu. Yang ketiga, warizqu minal halal, fil halal. Rezekinya halal. Jadi walaupun dibagi duit banyak banget, kalau disuruh ngaco nggak mau. Orang kalau udah cinta dunia, Pak, lupa sorban, lupa pici, lupa ilmu, lupa segala macam. Allah juga dilawan. Nggak lihat Sa'labah orang miskin, maksa minta doa sama Nabi supaya kaya. Kata Nabi, ya Sa'labah, isbir, sabar. Aku juga miskin, kata Nabi SAW. Tapi jangan salah, ada orang mengatakan Nabi miskin. Miskinnya Nabi memang Nabi mau. Bukan seperti orang-orang yang emang pengen kaya, kagak kaya-kaya. Ngepet akhirnya. Goblok juga. Kalau Nabi emang gak demen dunia. Pakai dibilang Nabi kawin Siti Khadijah, Nabi itu nganggur. Orang gelo. Tolol ngomong. Paham ya? Rezekinya halal. Kalau rezeki halal, pasti ngajakin badan ibadat melulu. Tapi rezeki yang haram, kena haram, nyampur syubhat, wah udah. Ngaji baru duduk. Rabbi zidni ilman, nguap. Tidur kan. Sok nganggut, pura-pura bohongin guru. Nanti orang yang jahat akan masuk neraka, mau?
Kan tolol. Kan mesti begini. Rezeki halal. Yang keempat, wasabru ala syiddah. Sabar kalau dapat ujian, sabar. Gigi sakit, sabar. Alhamdulillah cuma gigi doang. Enggak pilek. Dikasih pilek, alhamdulillah enggak sakit gigi. Pokoknya alhamdulillah terus sudah. Tapi mudah-mudahan semuanya jangan. Ya, yang namanya sakit mah nggak ada yang enak sih. Kesandung aja nggak sengaja nggak enak, apalagi emang ada yang ngikut-ngikut. Jangan lagi sakit bangkis nggak jadi aja nggak enak pak. Mau bangkis nggak jadi kayak kambing Garut. Biar keren banget kalau udah bangkis kagak jadi. Liatin lah foto. Kalau lagi mau bangkis foto. Begitu dia begini nih, krek. Pak, atau Habib, Ustaz. Tuh, antum tuh. Wah, bukan gua ini. Nggak ngaku. Wasabru ala syiddah. Yang kelima, wasyukru ala ni'mah. Ini syukur kalau orang kepengen tambah nikmat, nikmatnya ditambahin Allah syukur. Dikasih kopi, alhamdulillah, kelihatannya doang kopi segelas. Mata ngelihat kopi warnanya hitam, setuju. Lah kalau kena dibilang kopi warnanya onde-onde, wah kopi apa? Alhamdulillah, mata saya normal. Dibilang kopi, betul warnanya hitam. Mata saya juga setuju. Akal saya setuju. Dikasih gelas, pegangannya tahu megangnya bagaimana. Waktu dianterin ke mulut, tahu juga ukurannya, nggak dibenturin. Namanya punya ukuran, akalnya sehat. Waktu naik motor, ngegas punya ukuran, ngerem punya ukuran. Pak, orang sewaktu-waktu dikasih lupa sama Allah Ta'ala agar sadar. Kadang-kadang naik motor begitu standarin, mau turun, dia standarin tuh motor, nggak tahunya comberan, standarnya di comberan, nyungsep nggak bareng-bareng sama motor. Hati. Apalagi zaman sekarang musibah udah gampang bener datangnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu 5. Ilmu, ibadat, rezeki halal, sabar dari cobaan, kemudian apa? Syukur atas nikmat. Fa ammal lati fil akhirah, adapun yang di akhirat, ya'tihi malakul maut bil lutfi war rahmah. Malaikat maut waktu nyabut datangnya pelan-pelan. Cuman tetap ngebut malaikat maut. Nyabutnya pelan. Beda sama orang tukang maksiat, kayak nyabut singkong di musim panas pada patah. Habis digujang-gujang sama malaikat. Ya. La yurawi'uh munkar wa nakir fil qabri. Malaikat munkar wa nakir nanyanya dalam kuburan pelan. Assalamualaikum ya Abdullah. Gum. Bangun, aku akan bertanya kepadamu. Man rabbuka? Pelan. Mau kalau tukang maksiat, malaikat datang udah bentuknya sangat menyeramkan. Kalau pakai bahasa kita nih, bangun, tidur mulu lu. Dibentak-bentak nanyanya, wal'iyadu billah. Wasautu wasaut katanya dalam satu riwayat bilang saut malaikat munkar wa nakir karra'd, seperti suara geledek. Nah ya, berani. Makanya mikir, fakir thumma fa'al, ya. Udabbir thumma gul. Pikirin kalau mau ngomong, pikirin dulu akibatnya kalau mau berbuat sesuatu. Nanti sendiri di kuburan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak ada pimpinan, tidak ada anak buah, tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada murid, tidak ada guru, tidak ada siapa sendiri. Siapa yang dapat kita minta tolong saat itu? Ya. Yang ketiga, kana aminan fil faz'il akbar. Bangkit menuju padang mahsyar, hari yang sangat menakutkan. Bapak tidak kenal anak, anak tidak kenal bapak, suami tidak kenal istri, istri tidak kenal suami, nafsi, nafsi. Dalam keadaan telanjang semua. Tentram. Kalau orang yang soleh di dunia, tentram. Di hari kiamat begitu bangkit dari kubur, malaikat yu'nisu. Malaikat memberikan hiburan, tenang, jangan takut, la tukhaf, jangan takut. Karena semasa di dunia takut kepada Allah. Jadi untuk di sana takutnya sudah tidak ada lagi. Makanya sekarang pikirin, kalau kita berbuat dosa jangan kita anggap dosa ini kecil, dosa semuanya gede. Yang boleh mengatakan dosa besar dan kecil hanya Allah dan Rasulnya. Perbuatan baik tidak ada besar dan kecil, semua perbuatan baik besar semua. Kenapa? Dosa tidak ada yang kecil, besar semua, karena yang melarang berdosa Allah yang maha besar. Pahala tidak ada yang kecil, semuanya besar. Kenapa? Karena yang nyuruh yang maha besar. Orang lagi jalan nyingkirin kulit pisang, jangan sampai orang kepleset, pahalanya besar, dicatat sama malaikat.
Cuman ibadat yang paling berat, terus terang, ibadat yang paling berat ngeluarin duit dari kantong. Makanya Al-Karim Habibullah, orang dermawan kekasih Allah, tangannya terbuka, punya duit bagi orang. Orang kaya yang dermawan duitnya nggak betah di kantong. Tapi kalau orang pelit, duitnya sampai nggak kepake, sampai keburu nggak laku, karena disimpan kelamaan. Kalau mau nyelengin, celengan akhirat, Pak. Kalau kita megang kalkulator, yang satu kalkulator akhirat, satu kalkulator dunia. Kalau kalkulator dunia, 1.000.000 diambil 100.000 buat sedekah, tinggal 900. Tapi pakai kalkulator akhirat, 1.000.000 diambil 100, tinggal 100. Kenapa? Itu yang sudah mutlak menjadi milik kita. Makanya orang pintar adalah orang yang memperbanyak ibadat. Terlebih bersodagoh. Sodagoh tidak hanya dengan duit. Senyum juga sodagoh. Jangan punya muka udah kayak kagak, muka asem terus, bocah. Wa tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyum yang menghias wajahmu untuk saudaramu itu sedekah. Jadi senyum aja dah. Orang kalau senyum biar nggak ganteng kelihatan enak. Merengut aja merengut. Yang boleh merengut melulu cuman malaikat Malik. Malaikat Zabaniyah nggak ada ketawanya, Pak. Itu dalam riwayat Mi'raj. Ketika Nabi selesai mengimami para anbiya mursalin, ya, karena para anbiya mursalin diizinkan turun di Masjid Al-Aqsa oleh Allah SWT menjadi makmumnya Nabi. Ketika malaikat Jibril adzan, malaikat Jibril iqamah, kemudian aku menunggu, kata Nabi, siapa yang akan menjadi imam? Kemudian Jibril mengambil tanganku untuk aku menjadi imam. Jadi Nabi imamul anbiya wal mursalin. Sallu ala Nabi. Kemudian Nabi disodorkan 2 minuman. Nabi ambil susu. Kata malaikat Jibril, sesuai dengan fitrahmu ya Rasulullah. Semuanya senyum. Cuma ada satu yang nggak senyum. Dalam riwayat dibilang begitu. Nabi sampai tanya, ya Jibril, man huwa? Siapa itu yang tidak senyum? Malik khazinun nar. Oh, kata Nabi, kalau kata kita, pantas. Nah jadi jangan ada yang merengut-merengut mulu ya. Cuman senyum juga pada tempatnya, Pak. Jangan lagi jalan senyum. Takut orang. Ngamalin mujarobat apa lu? Nggak pugus senyum. Oh, kalau baca ini 100 bisa terbang. Ujung-ujungnya terbang kagak, akalnya hilang. Udah dagang aja dagang, banyakin duit, banyakin sedekah. Ilmu-ilmu jago jangan kelewatan dipelajarin, jauh rezeki. Ya, paham itu? Tapi penting, ilmu-ilmu kejagoan juga penting buat bela agama, bukan buat nonjok saudara. Ya. Karena aminan fil fazil akbar. Yang keempat, tumha sayyi'atuh wa tuqbal hasanatuh. Dihapus kejelekannya, diterima amal baiknya. Dan yang kelima, yamurru 'ala sirat kal barqil lami' liyadkhul jannah fis salamah. Berjembat di Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar, saking cepat. Karena berjembat di Siratal Mustaqim mesti cepat. Nah, semua itu 10 itu tadi kita ikat agar bisa kita miliki dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mustahil di antara 10 salawat Allah akan selalu mengkondisikan hati dan pikiran kita selalu berjalan di jalan yang benar. Siapa yang berbuat benar sekarang, dia yang akan enak nanti. Siapa yang berbuat buruk sekarang, dia yang bakal susah nanti. Insya Allah kita semua sampai anak-anak keturunan kita masih tetap berada di rel yang seperti sekarang ini. Dan anak-anak yang belajar di pesantren ini insya Allah panjang umur dalam taat sehat afiah, menjadi anak-anak yang soleh-solehah semua, guru-gurunya panjang umur dalam taat dan sehat afiah, sehingga kita dan mereka semua dan keturunan kita, keluarga kita dan orang-orang kita cintai menjadi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah SWT, dan selalu kita berada dalam pertolongan Allah Ta'ala. Saudara-saudara muslim-muslimat kita dimanapun menjadi orang-orang yang dapat pertolongan Allah Rabbul Alamin. Ini saja yang saya sampaikan, insya Allah bermanfaat. Saya garis bawahi bahwasanya solawat rajinkan, karena orang yang rajin bersolawat hatinya akan sejuk insya Allah. Nah sekarang sebelum saya tutup, ada satu ucapan yang pahalanya amat sangat besar. Saya mohon jangan sampai ada yang tertinggal. Ikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah walhamdulillah alladhi
ja'alani min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyakin salawat insyaallah. Kalau kita banyak salawat, kita akan menjadi orang yang bahagia. Dan nanti pada waktu bulan Ramadan, kita hidupkan sunnah-sunnah. Kewajiban kita jaga, sunnah juga kita jaga. Sedikit lagi, sedikit puasa, ketika buka, makan korma terlebih dahulu. Takjil buru-buru. Jangan cari combro, jangan cari bala-bala. Kalau orang yang buka puasa dengan korma akan mendapatkan pahala tambahan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.